Ya, sementara itu pemirsa 13 desa di 5 kecamatan di Kabupaten Aceh Singkil mengalami banjir besar. Akibat banjir tersebut lebih dari 3.000 jiwa terdampak. Hingga kini banjir yang terjadi di Kabupaten Aceh Singkil telah meluas dan merendam setidaknya sebanyak 13 desa dari 5 kecamatan di Aceh Singkil. Dari 5 kecamatan itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah sudah mendata sebanyak 3.114 jiwa dari 756 kepala keluarga terdampak. Selain merendam rumah warga, banjir juga merendam jalan nasional, jalan kabupaten, jalur lintas desa dan sejumlah fasilitas pendidikan hingga rumah-rumah ibadah. Untuk melakukan evakuasi terhadap warga terdampak banjir, BPBD Aceh Singkil telah menurunkan tim reaksi cepat dan juga perahu politalent untuk evakuasi. Sementara kondisi terkini banjir di sejumlah desa yang berada di Kecamatan Suro, Kecamatan Singkohor, dan Kecamatan Danau Paris sudah surut. Warga diimbau agar tetap waspada akan terjadinya banjir karena hingga saat ini intensitas hujan masih terus melanda kawasan tersebut. Dari Aceh Singkil, Suparman Munte, iNews melaporkan. Pemirsa tim SAR gabungan berhasil mendeteksi sinyal yang diduga berasal dari pesawat kargo yang hilang kontak sejak Jumat pagi. Saat berangkat dari Tarakan menuju Binuang, Kalimantan Utara, tim SAR akan melakukan evaluasi untuk menerjunkan personel ke lokasi sinyal tersebut. Proses pencarian pesawat kargo milik maskapai penerbangan Smart Air yang dilaporkan hilang dilanjutkan hari ini. Pencarian berlangsung sejak Sabtu pagi dengan melibatkan Helibel dan pesawat Boeing 737 jenis pengintai sinyal milik TNI Angkatan Udara. Tim SAR gabungan melakukan penyisiran di sekitar Binuang, mendeteksi sinyal yang diduga berasal dari pesawat kargo yang hilang kontak. Guna memastikan sinyal tersebut, pesawat Boeing 737 pun melakukan pencarian di lokasi yang berjarak sekitar 9 km dari Bandara Binuang. Dan hasil searching tadi dideteksi suara LT pada koordinat 3 derajat 44 menit 9,10 detik north, 115 derajat 55 menit 45 detik poin 36 is, atau kurang lebih dari Bandara Binuang kurang lebih 9 nautical mile atau 9 km ya. Sementara itu pesawat Boeing 737 yang membawa 20 orang terdiri dari 14 kru dan 6 tim SAR gabungan telah kembali ke Tarakan. Selanjutnya tim SAR akan melakukan evaluasi dan menerjunkan personel ke titik sinyal yang terdeteksi. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Usman Codang, iNews melaporkan. Ya pemirsa, benarkah sinyal yang ditemukan tim gabungan merupakan sinyal dari pesawat kargo yang hilang kontak? Serta bagaimana kemajuan proses pencarian hari ini? Kami sudah terhubung dengan Kepala Basarnas Tarakan, Bapak Syahril. Selamat malam Pak Syahril. Selamat malam, Mbak. Ya Pak Syahril, ini bisa dikonfirmasi kembali apakah sinyal yang ditemukan benar dari pesawat kargo Smart Air ini? Baik, kami laporkan untuk signal ILT tersebut benar dari pesawat PK Smart Aviation, PKSNE yang lost contact dari Tarakan menuju Binuang. Benar demikian. Baik, kabarnya warga sempat melaporkan Pak Syahril ada suara dentuman di sekitar Krayan Selatan. Benar, untuk informasi ada warga yang mendengar letupan dari suara ledakan pesawat, namun belum bisa mengakses sampai ke lokasi kejadian karena terkendala dengan medan yang begitu ekstrim. Oke, update evakuasi hari ini bagaimana Pak Syahril? Apakah sudah mendekati dengan lokasi diduga titik jatuhnya pesawat begitu? Baik, terima kasih untuk pencarian hari ini. Tadi dilakukan pada jam 11.24 local time atau di Indonesia Tengah. Diterbangkan satu pesawat Boeing Alpha India 7302 untuk melaksanakan pencarian
di lokasi kejadian selama 2 jam. Kemudian dibantu juga dari Helibel 412 Hotel Alfa 5224 yang take off dari Malinau pukul 12.12 local time Baik. menuju ke lokasi pencarian selama 1 jam Baik, Pak lebih. Syahril, tadi Anda menyebut ada kendala karena medan yang sangat ekstrim. Seperti apa ekstrimnya medan ini dalam proses evakuasi sejauh ini, Pak Syahril? Dari hasil visual yang diamati dari pesawat udara tadi, untuk hutan yang masih padat dan belum diakses oleh masyarakat setempat di sekitar situ dan tidak ada pemukiman yang berada di lokasi LKP tersebut. Baik, lalu Pak Syahril, apakah proses evakuasi hari ini masih berlanjut ataukah akan dilanjutkan esok hari lagi? Baik, untuk pencarian hari ini sudah kami akhiri dan direncanakan untuk besok pagi kami lanjutkan untuk proses evakuasi. Baik, terima kasih banyak Pak Syahril, Kepala Basarnas Tarakan. Kami sama-sama harapkan dan doakan tentunya proses evakuasi esok hari berjalan lancar dan tanpa kendala. Terima kasih, selamat malam. Ya pemirsa, maskapai Batik Air menuai kecaman usai insiden pilot dan kopilotnya tertidur saat menerbangkan pesawat. Kementerian Perhubungan memberikan teguran keras kepada maskapai ini. Insiden pilot dan co-pilot Batik Air yang tertidur selama 28 menit dalam penerbangan dari Kendari menuju Jakarta mendapat kecaman dari berbagai pihak. Peristiwa ini terjadi saat mereka mengoperasikan pesawat dengan rute penerbangan dari Kendari ke Jakarta pada 25 Januari 2024 yang lalu. Pilot meminta izin untuk tidur kepada co-pilot sehingga kemudi pesawat diambil oleh co-pilot. Namun setelah 1 menit melakukan kontak dengan Jakarta, secara tidak sengaja, co-pilot tersebut juga tertidur. Beruntung, pesawat yang mereka kemudikan bisa mendarat dengan selamat di Jakarta. Meski demikian, kejadian ini terlanjur mendapat kecaman. Komite Nasional Keselamatan Transportasi tengah melakukan investigasi terhadap pilot dan co-pilot tersebut karena dianggap lalai dan membahayakan penumpang. Sementara itu, Kementerian Perhubungan juga memberikan teguran keras kepada maskapai Batik Air. Maskapai dinilai perlu memperhatikan waktu dan kualitas istirahat pilot dan awak pesawat agar tidak mempengaruhi kewaspadaan penerbangan. Jika hal tersebut tidak segera dievaluasi, maka maskapai bisa membahayakan keselamatan penumpang. KNKT menyebut insiden ini sebagai kejadian serius yang berdampak pada kesalahan navigasi. Publik menunggu sanksi dan evaluasi yang jelas dari pihak terkait agar kejadian serupa tidak terulang, terutama di masa mudik Lebaran tahun 2024. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, terkait kejadian ini pengamat penerbangan Alvin Lee meminta seluruh maskapai untuk meninjau ulang jadwal penerbangan. Sementara pilot yang tertidur saat terbang, Alvin Lee meminta pilot tersebut dirumahkan. Meninjau semua maskapai, tidak hanya Batik Air ya. Apakah sistem yang ada sekarang ini layak dipertahankan atau perlu diperbaiki? Misalnya, kalau memang harus kerja malam selama seminggu penuh ini kerja malam terus saja. Jadi metabolisme tubuhnya lebih stabil. Kemudian pada pekan berikutnya kerjanya siang terus. Nah, yang kedua, pilot juga sebetulnya pilot itu berhak menyatakan kepada perusahaan bahwa dirinya sedang merasa kurang sehat dan tidak layak terbang.